Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Deki TV. Bagi kalian yang baru menonton video ini, selamat menyaksikan. Kembali lagi di Daring Sosiologi dengan materi yang kedua, yaitu mengenai teori perubahan sosial. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa pentingnya belajar mengenai teori perubahan sosial? Nah, tujuan mempelajari teori perubahan sosial yaitu agar mampu menganalisis beberapa fenomena perubahan sosial dalam teori dan cara pandang yang tepat. Perbedaan cara pandang itu kita harus kaitkan dengan teori-teori yang tepat dan relevan. Kita mulai dengan teori yang pertama mengenai teori siklus. Teori siklus adalah perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Fenomena masyarakat sekarang itu pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan ini antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Contohnya mengenai fashion yang tidak mengikuti tujuan tertentu, tapi mengikuti tren. Di era modern sekarang, masih banyak orang yang mengikuti tren klasik yang sudah ada sejak tahun 80 sampai 90-an. Itu adalah salah satu bukti bahwa masyarakat masih dalam siklus yang berulang-ulang. 2. Teori perkembangan. Artinya, proses perubahan sosial mengarah pada titik tujuan tertentu. Ini adalah teori yang melihat bahwa masyarakat berkembang mengarah pada suatu tujuan tertentu. Perkembangan masyarakat dimulai dari primitif, tradisional, dan modern. Contohnya, kita bisa melihat proklamasi kemerdekaan. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, tepat tanggal 17 Agustus 2020. Jangan lupa pasang bendera di luar rumah ya, sebagai tanda bahwa kita ikut dalam teori perkembangan ini, terutama untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Perubahan sosial berkembang dari masyarakat yang terjajah oleh kolonial asing, kemudian berkembang menjadi bangsa yang merdeka, dan berkembang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Perkembangan ini terjadi karena untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! 3. Teori gerakan sosial. Artinya, ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada dalam diri masyarakat, di mana sejumlah orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Contohnya, gerakan May Day pada Hari Buruh Nasional. Para buruh turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah. Gerakan ini dilakukan bermaksud untuk memperjuangkan perubahan atas haknya. Ada beberapa jenis gerakan sosial di antaranya. Yang pertama, alternative movement adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang, misalnya kampanye bahaya narkoba. Yang kedua, redemptive movement adalah gerakan yang bertujuan untuk perubahan bagi perilaku seseorang, misalnya gerakan keagamaan yang membimbing dan mengajarkan seseorang untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, reformative movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat dilihat dari ruang lingkup segi-segi tertentu saja. Misalnya, gerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, transformative movement adalah gerakan yang bertujuan mengubah masyarakat secara menyeluruh. Misalnya, gerakan rezim di Cina untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat komunis. Nah, itu adalah jenis-jenis gerakan sosial. Kalian dapat juga menemukannya di lingkungan. Kira-kira ada jenis gerakan apa saja ya di lingkungan kalian? Coba cari tahu dan jangan lupa komen di kolom komentar, sertakan juga nama dan daerah kalian. Lanjut, keempat, teori modernisasi. Artinya, perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Modernisasi diperlukan dalam proses perubahan sosial, sehingga negara yang kurang berkembang perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah. Contohnya dalam hal ideologi di Indonesia,
berupa masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya. Masyarakat di Indonesia sudah mulai beralih pada budaya modern dan meninggalkan adat istiadat yang sudah ada sejak dari dulu. Berikut penjelasan mengenai teori perubahan sosial. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, sertakan di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran. Nama, daring sosial, kelas, nama sekolah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.